الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibu-ibu suaranya belum kompak. Pantunnya masih ingat tuh pantunnya. Ada salam di atas kampak. Jawab salam belum kompak. Yang jawab salam didoakan, amin. Yang belum pergi haji mudah-mudahan bisa pergi haji, amin. Yang nggak jawab salam kakinya kembali lagi. Bapak-bapak setuju? Ibu? Jawab salam Pak ya, Ibu. Saya bilang karena pada kewajiban kita sebagai umat Islam adalah jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi ma'rifatina bilayhi sa'ada wa ridha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Rawahu Bukhari wa Ahmad. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, saya mau tanya nih Bu, mau yang panjang apa mau yang pendek Bu? Yang panjang nih. Jawabnya jadi bapak. Tadi ngobrol-ngobrol sama Pak RW, sama Pak RT Udin, ini kalau ceramah mau berapa lama ini? Sepuas-puasnya, bingung kita sepuas-puasnya. Katanya ceramahnya nggak usah lama-lama 2 jam. Saya bilang kalau ceramah 2 jam, bapak-bapak ibu puas, saya lemah. Betul Bu. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua RW kita, RW 05, Bapak Ahmad Basuni, yang sama-sama kita muliakan juga Ketua RT 0405, Bapak Ismail Sam, yang sama-sama kita muliakan keluarga besar Bapak Ajinai almarhum, dan yang sama-sama kita muliakan para asatidz yang banyak hadir di sini. Ada Ustaz Abdul Qadir, ada Ustaz Rofiullah, ada Ustaz Abdul Mekair, Ustaz Supinan, Ustaz Hizbul, dan masih banyak lagi ustaz-ustaz yang lainnya yang kami muliakan, para ustazat juga yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu. Pak RT Udin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, alhamdulillahirabbil Allah masih berikan kita sehat walafiat. Karena sekarang lagi memperingati maulidnya Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita kembali berikan kado, baca selawat bersama-sama, biar supaya hati kita hadir, senang, cinta kepada Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat hadirin, Rasulullah hidup dalam keadaan tentara.
dilahirkan dalam keadaan yatim, belum dilahirkan dalam kandungan ibunya. Saat lahir usia 6 tahun, sedih Rasulullah. Ibunya meninggal dunia, hadirin. Ketika diasuh oleh pamannya apa oleh kakeknya dulu hadirin? Oleh kakeknya dalam usia 8 tahun 2 bulan kakeknya meninggal dunia. Diasuh sama pamannya 12 tahun meninggal dunia. Masya Allah hadirin. Tapi kemuliaan Kanjeng Rasulullah luar biasa. Makanya jauh kita kirim salawat sekali lagi kepada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Kita lihat banyak yang pesta narkoba, betul atau tidak? Artis pada pesta narkoba, betul atau tidak? Politisi juga sama pesta narkoba, betul atau tidak? Mahasiswa ditangkap di Jawa Tengah, di Jogja. Banyak juga mahasiswa, bukan hanya mahasiswa, siswa, bapak-bapak, orang biasa, banyak yang ditangkap pesta narkoba, betul atau tidak? Apa sebabnya hadirin? Karena moralnya, akidahnya tidak kuat. Ingin instan saja, saat menghadapi problematika, saat menghadapi masalah dalam keluarga, istrinya marah-marah kerjaannya. Ada begitu nggak Pak? Mana dia orangnya? Pusing suaminya, akhirnya coba-coba biar tenang narkoba. Na'udzubillah. Ingat hadirin, narkoba ternyata kalau orang mengkonsumsi narkoba, sel yang ada dalam otak kita itu akan putus. Bahkan saya punya, waktu saya ceramah di Bogor, ketemu ada salah seorang mahasiswa yang pecandu narkoba. Ustaz, saya ini mantan pecandu narkoba. Ngaku dia mantan pecandu narkoba, gara-gara saya mengkonsumsi narkoba. Sekarang saya setiap hari pakai pampers. Tahu bapak ibu pampers? Pampers buat apaan? Buat anak kecil. Saya tanya, kenapa Anda pakai pampers? Ternyata karena udah konslet. Jadi bocornya nggak berasa itu. Kalau listrik udah konslet, gimana bisa dipakai ya, Bu? Nah, kebakaran susah. Bahkan dia pernah uji coba, kok bisa? Ketika dia mengkonsumsi narkoba, tiba-tiba yang di belakangnya bocor, depannya bocor, nggak terasa. Tadi jalan, ada bau-bau nih di belakang dia. Nah, bila dia menguji, ibunya sedang beli daging. Daging lagi mahal sekarang Pak ya. Beli daging, ibunya lagi meleng, dipotong tuh daging, dibawa ke dalam kamarnya. Kemudian dia punya sabu-sabu sejenis narkoba, ditaburkan di atas daging. Ternyata itu daging hadirin. Yang awalnya daging warnanya apa biasanya?
Warna merah langsung geteng, langsung hitam. Dia terbayang bagaimana kalau dalam organ tubuh kita wajar. Makanya Islam larang kita minum keras. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kalau kita ingin berhasil, kalau kita ingin sukses, ikut suri teladan Rasulullah. Di antaranya apa? Yaitu kita tidak mengkonsumsi narkoba, minuman keras, imeng, betul Pak ya? Topi miring, topi mengkelek. Nah itu nama-namanya itu. Cireng lain lagi. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirnya kita di sini semuanya diundang oleh Kanjeng Rasulullah karena kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Walaupun tidak pakai pamflet ini, tapi kita hadir cinta karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita diingatkan hendaknya kita senantiasa belajar sirah an-nabawiyah. Tadi dibaca itu oleh Pak Hajianto dan Kang Ato. Tahu nggak artinya tadi Ibu? Tahu nggak artinya? Itu bicara tentang sirah sejarah Nabi Muhammad SAW, tentang kelahiran walamma tamma min amri, tentang keturunan wabadu bakul, wanasabun juga sama tentang keturunan. Bahkan ada resep Ibu. Kalau ibu-ibu ingin masuk surga, ternyata baca surah, bukan surah, apa itu namanya, bawid ya, berjanji al-jannatu. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yustalli wa yusallim wa yubarik alaih. Artinya apa Ibu? Al-jannatu yang artinya surga. Wa na'imuha dan kenikmatannya lima yusalli diperuntukkan untuk yang siapa? Orang yang senang baca salawat. Kita maulid sering baca salawat ya hadirin. Kita cinta maka kita baca salawat. Kalau kita lihat mana ada kita menyebutkan nama Nabi akan berpahala. Tapi kalau nama Nabi Muhammad kita berpahala. Nabi Adam kita sebutkan berpahala nggak Pak? Tidak berpahala. Nabi Isa berpahala nggak? Tidak berpahala. Apalagi manggil suami ibu berpahala nggak? Ada berpahala. Tapi kalau kita nyebutkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan kucuran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bobroknya moral bangsa kita, banyaknya yang tertangkap harta baik karena korupsi dan seterusnya. Hadirnya lahirnya Kanjeng Rasulullah, kita diingatkan maka perbaiki lagi yuk akhlakul karimah, perangai baik kita, karena Rasulullah adalah contoh teladan bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk juga yang terjadinya perceraian, Pak. Bu, banyak orang yang bercerai. Apa sebabnya? Karena diantaranya tidak menerima keburukan atau sisi jelek dari pasangannya. Betul apa tidak, Bu? Kalau kita betul-betul sayang, bukan karena istri kita, tapi karena Allah. Ibu juga sayang terhadap suami, bukan karena suami, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hati kita akan tenang, Bu. Sampai-sampai ada yang curhat. Ini bapak-bapak ada yang curhat. Ada yang curhatnya bagaimana? Ada yang datang, Ustaz, saya mau curhat, suami saya mau poligami lagi. Curhat, mau poligami lagi. Pas saya tanya, Ibu, mohon maaf sebelum saya jawab, Ibu biasanya kalau ke mall, kondangan rapian mana sama di rumah, Bu?
Kalau di rumah bagaimana, Bu? Rapi nggak? Ya Allah, pakai salah 88. Udah begitu, mohon maaf utangnya itu putus pakai peniti. Pas malam Jumat, pas pegang nangis suaminya. Kenapa? Ayah nangis. Peniti goyong. Ya Allah, perbaiki akhlak. Makanya ada yang menyatakan kalau ibu-ibu bersyukur kepada Allah, insya Allah bukan untuk orang lain, buat ibu-ibu juga. Kalau bapak bersyukur kepada Allah, bukan untuk orang lain, tapi untuk bapak-bapak juga. Betul tidak? Kalau bapak-bapak rajin memuji istrinya, maka akan ditambah servisnya. Betul atau tidak? Kalau ibu-ibu rajin memuji suaminya, maka akan ditambah uang belanjanya. Betul atau tidak? Buat siapa itu? Buat kita juga, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maulidnya Kanjeng Rasulullah bukan kita berbicara tentang maulid saja, tetapi bicara tentang bagaimana perjuangan Rasulullah saat hijrah sampai wafatnya Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu-ibu rajin ngaji, nanti kalau anaknya bertanya, insya Allah tahu sejarahnya Rasulullah. Betul atau tidak? Karena bapaknya ngaji, anaknya nanya, ayah, Nabi Muhammad lahirnya tanggal berapa? Pura-pura. Tuh, jangan nanya ke ayah. Tuh ibu rajin ngaji, tanya ke ibu. Akhirnya anaknya datang ke ibunya. Bu, kenapa Rasulullah lahirnya dikategorikan tahun gajah? Karena dia nggak ngaji gitu kan? Karena tidur gajinya. Ayah jawab bilang apa? Dibilang, oh karena waktu itu belum ada kaum monyet. Ya Allah, apa sebabnya? Karena tidak belajar. Kita cinta kepada Rasulullah, harus belajar sirahnya. Masih ingat tidak ibu? Sebelum ibu jadi sama suami ibu, yang pertama kali dilakukan apa, Bu? Sebelum ibu cinta, kenal dulu, betul atau tidak? Kenal dulu, kenali dulu baru cinta. Kita tidak akan mungkin cinta kepada Rasulullah kalau belum kenal dulu. Maka kita kenali bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lahirnya Nabi Muhammad tak lain diingatkan kita banyak kemujizatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika baru lahir, tiba-tiba bagaimana pasukan Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi nggak ada, Bu? Tidak bisa. Dan diabadikan kisah kelahiran Nabi Muhammad dalam surah apa itu, Pak? Dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil, sampai akhir ayat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu yang di belakang belum nih. Kalau saya bilang ibu, jawabnya iya ya. Ibu, ya. Ibu-ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betapa dahsyatnya Rasulullah. Ternyata Rasulullah walaupun dia anak miskin tapi sukses, alhamdulillah. Makanya kalau ada di antara adik-adik yang yatim, yang piatu, nggak usah sedih. Rasulullah yatim piatu, Rasulullah bisa berhasil, bisa sukses. Betul apa tidak, Bu? Kalau kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ingat, kalau kita belajar berarti kita didik anak kita ada 3 cara. Yang pertama, aliman bidini. Kita didik anak kita dengan didikan ilmu agama agar anak kita kenal yang namanya Kanjeng Rasulullah. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, itu didikan agama. Kalau dulu ada pengajian, Bu, di Bekasi ada nyanyiannya. Nah, mengenalkan bagaimana sosok Rasulullah. Mau dengar nggak nyanyiannya? Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul
yang terlahir dan ternama. Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya. Siapa ibunya? Aminah itu ibunya. Siapa bapaknya? Abdullah itu bapaknya. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul oleh siapa ibu? Oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Kalau sekarang anak kita bukan diajarin agama, ngikut Peter Pan Noah. Noah apa dulu? Oh, diajarkan. Kalau kita lihat anak kita itu kadang-kadang bertanya, kalau belajar di sekolah ngapain aja? Dikasih tahu nggak ya? Tapi jawabannya, wow gitu. Ya Allah, kalau ibu-ibu nih senangnya biasanya nonton sinetron Pak. Tapi bukan yang di sini, ibu di luar. Nah ini Bapak Haji Muhyiddin sekarang jadi Pak Haji RW. Ya Bu ya. Nah itu kita diingatkan di film itu, tidak jamin orang yang pergi haji sampai 3 kali itu baik. Betul apa tidak Pak? Betul apa tidak Bu? Tidak jamin. Yang jamin adalah diri kita sendiri. Ibu-ibu pengen nggak pergi haji Bu? Pak pengen nggak pergi haji? Nah guru saya pengen tahu rahasianya Bu. Mau tahu resepnya? Nah kalau pengen tahu tempe isinya. Nah kalau pengen tahu, guru saya bilang amalin surah Al-Hajj yang pertama. Tidak 3 langkahnya. Kalau kita ingin cepat pergi haji, mendapatkan panggilan pergi haji ke Baitullah, itu yang pertama, perbanyak surah Al-Hajj tentang haji. Kalau nggak ampuh juga perbanyak surah Al-Hajj, perbanyak surah Ibrahim. Itu yang panggilan Nabi Ibrahim. Kalau tidak bisa juga, surah Al-Hajj tidak bisa, surah Ibrahim tidak bisa, terakhir surah Tanah. Betul apa tidak, Pak? Betul apa tidak? Cok kali cok galaga cok. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seingat kita bahwa orang yang senantiasa cinta kepada keluarganya itu sekali lagi karena dia berangkat memahami dirinya sendiri. Baru dia mencintai istrinya dan lain sebagainya. Kalau bapak-bapak ada yang pusing dengan istrinya yang cerewetnya mau gila setan. Ternyata ada kita, bukan hanya kita saja ini ya bapak-bapak yang sering istrinya cerewet. Ternyata ada sahabat Rasulullah yang hidup pada masa Umar bin Khattab. Waktu Khalifah Umar bin Khattab berpuasa, rupanya mau curhat datang. Assalamualaikum ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, ya Umar bin Khattab. Dijawab, waalaikumsalam. Rencana mau curhat, jadi hadirin. Emang kenapa? Ternyata Khalifah Umar dimarah-marahin sama istrinya, marahnya luar biasa. Marah-marahnya luar biasa. Tapi Khalifah Umar gak marah-marah. Ternyata pulang tuh, gak pamit lagi tuh tamunya. Dia bilang apa dalam hatinya? Ternyata yang istrinya bawel, cerewet, bilang lagi. Itu bukan hanya saya aja. Ternyata Khalifah Umar bin Khattab juga bininya cerewet. Akhirnya dipanggil pas keluar, ini sahabat kau pulang, dipanggil. Sini, hai pulang, sini. Kenapa? Kamu tadi katanya ngomong, nggak jadi. Ya Umar bin Khattab. Kenapa? Saya rencana tadi mau curhat bahwa istri saya cerewet, tapi ternyata istrinya Umar bin Khattab lebih cerewet, tadi nggak jadi. Ya, kayak gitu lah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita ingatkan, kalau kita ingin dicintai oleh pasangan kita harus terlebih dahulu mencintainya dia. Betul atau tidak? Makanya kata orang Bekasi, first to understand, then to be understood. Paham gak Bu? Sama, mereka paham. First to understand, pertama kita harus mengerti dulu, menyayangi dulu, nanti akan disayangi. Betul atau tidak Bu?
Kalau kita sering membantu orang lain, nanti lama-lama orang lain bantu kita nggak? Alhamdulillah, kayak Pak Tahrul, rajin bantu orang lain. Nanti insya Allah dibantu oleh orang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu artinya yang jelaskan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Amin ya Rabbal. Kalau kita ingin anak kita akidahnya selamat, yakin dalam akidahnya itu tidak ada Nabi selain Nabi Muhammad, kita bentengi anak kita dengan didikan agama. Setuju atau tidak, Pak? Kita ajarin anak kita ngaji, walaupun ngeja, betul atau tidak, Bu? Kalau saya dulu ngeja, kalau sekarang kan nggak pakai ngeja, pakai ikro. Langsung abah gitu ya, langsung bata. Nah, kalau saya dulu ngeja, alif kasroh i ha patah ha. Dulu ngeja saya itu. Mim patama ta patata lam domalu matalu. Ada lagi pas diajarin juga sama Ustaz. Jim kasroh tain jin. Jin doma tain jun, jin dan jun. Nah, ada Pak, istri lagi kesel banget sama suaminya. Anaknya minta diajarin. Bapak taba, lam domalu babalu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kebanyakan orang tua di antara kita lebih bangga, lebih senang kalau anaknya itu pinter bahasa Inggris dibanding bahasa Arab, betul atau tidak? Lebih pinter, senang anaknya komputer dibanding pinter ngaji, betul atau tidak? Padahal ingat hadirin, saat kita meninggal dunia, walaupun anak kita pinter bahasa Inggris, nggak ditanya sudah kuburan pakai bahasa Inggris, betul atau tidak? Yang ditanya pakai bahasa Arab, marrabbuka, waman, nabi juga, nggak ada. Tentang anak kita pintar bahasa Inggris. What's your name? Where do you live? How do you do? Ada nggak begitu, Bu? Nggak ada. Yang masalahnya ada akidah. Kalau anak kita tidak dibentengi agama, nanti saat ditanya oleh malaikat, marrabbuka, nggak tahu. Akhirnya di dalam kuburan, marrabbuka, lupa. Waman nabiyuka, lupa. Lupa lagi tarinya dulu begitu lagi nggak ya? Ya Allah, anak-anak kita tidak dididik agama. Ketika ditanya tidak tahu, dikepuk, jatuh, bangun lagi, Akhirnya jadi lagu siapa itu? Jatuh, bangun, Kristina. Kalau anak kita tidak dididik agama, akhirnya narkoba, naudzubillah, minum anggur merah. Akhirnya ditanya, marrobuka, anggur merah. Dikepuk lagi, sungguh teganya, daftarnya. Ya Allah, naudzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita didik anak kita aliman bidini dengan ilmu agama. Boleh pendidikan umum, tapi jangan lupa pendidikan agama dibentengi. Karena banyak sekarang yang ngaku jadi nabi palsu. Banyak nggak, Pak? Banyak nggak? Di Depok ada tuh yang ngaku jadi nabi palsu. Namanya siapa? Pak Ahmad Musedeng ya? Musedeng apa Musedeng? Wah, jadi Musedeng jadi ngaku jadi nabi, Musedeng. Ngaku jadi nabi. Dapat wahyunya bukan di Arab tapi di Bogor. Saya bilang kalau di Bogor Arab. Betul atau tidak, Pak? Betul atau tidak, Bu? Ya Allah, udah begitu ditangkap sama polisi karena haus minumnya Coca-Cola. Ketahuan Nabi kekurangan ion. Ya Allah, kalau kita tidak bentengi anak kita,
Dengan mendirikan agama, mereka akan ikut ajaran sesat. Mereka pesta narkoba, freestyle. Yang akhirnya yang terjadi MBA, apa tuh MBA? Merit by accident, kecelakaan. Kata orang Semarang, putar-putar kota Semarang, kepiting nggak ada kepalanya. Pinter-pinter anak sekarang, udah pusing nggak ada bapaknya. Ya Allah, gara-gara apa bu? Pendidikan agama, kita tidak memperhatikan anak kita. Kata orang Arab bu, dibilang makan es cendol nggak pakai kelapa, orang Arab bukan? Terus bocah cendol nggak ada bapaknya, ada pantun bu di Arab. Mau dengar pantunnya bu? Pantunnya begini, dengerin bu. Yasin tabarak, baru kemarin dilihatin, paginya tua orok. Bila apa sebabnya hadirin? Karena akidahnya enggak kuat. Kalau saya tanya hadirin, pohon kalau akarnya enggak kokoh, cepat roboh enggak hadirin? Cepat tumbang enggak kira-kira? Itulah kalau anak kita tidak ada didikan agama, ikut aja ajaran sesatnya. Ada yang ngaku jadi malaikat, perempuan malaikat Jibril. Saya bilang untung, namanya siapa tuh? Lia Edan ya? Oh, Lia Edan. Edan dikit ya. Nah, Lia Edan ngaku jadi malaikat Jibril. Waktu saya ceramah di Polresta Bekasi dan di Arahanut di BSD Serpong di Raja Walinya, saya bilang untung dia ngaku jadi malaikat Jibril. Coba ngaku jadi malaikat Israel, kita dikejar. Ya betul atau tidak? Nah, ada ditangkap polisi malaikat Israel. Nanti ada pengumuman di Kapolda. Berhubung malaikat Israel ditangkap polisi, pencabutan nyawa ditunda. Aman saya. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akidah yang sangat penting. Bahkan ada yang menyatakan akidah itu diibaratkan kalau kita pernah lautan rasanya airnya asin atau sepet. Rasanya asin, tapi aneh bin ajaib hadirin. Ternyata airnya walaupun asin, ikannya asin enggak? Ikannya enggak asin. Ada apa ini pelajaran buat kita semuanya? Artinya apa? Ikan itu diibaratkan tentang akidah kita. Walaupun di sekitar kita itu asin, tetap ikan tidak asin. Walaupun saat kita bekerja banyak yang korupsi, karena kita akidahnya kuat, kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana saja kita berada, Allah memantau kita, mengawasi kita. Intelnya ada dua, siapa nama malaikatnya bu? Raqib dan Atid. Ya Allah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi bagi kita. Hendaknya kita perhatikan, kalau kita ingin selamat, maka perhatikanlah anak kita, pendidikannya. Jangan kita aja yang mau ke surga. Kata yang ibu dengan nyanyian, siapa ingin ke surga, mungkin bu, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya seorang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Amin ya Rabbal. Kita boleh memperhatikan diri kita untuk masuk surga, tapi perhatikan keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita. Nanti jangan-jangan ketika Pak Komandan, Pak Sudirman mau masuk surga, rupanya ditarik oleh malaikat. Ada yang melakukan tarik tuh balik tuh. Kenapa dia? Saya kerajin beribadah kepada Allah. Tarik tuh balik di mana kita? Kan ya Pak? Kita kan? Tarik tuh balik di mana?
Tarik ada gitu. Kenapa? Saya masuk ke neraka karena tidak pernah dikasih didikan dari orang tua saya. Bila mumpung kita masih hidup, kita didik anak kita dengan akhlakul karimah. Betul atau tidak? Kalau kita ingin anak kita rajin, setiap hari ketika masuk keluar mengucapkan salam, kita biasakan untuk mengucapkan salam. Betul atau tidak, Bu? Kira-kira lama-lama anak kita ucapkan salam enggak? Ya kan, jangankan salam, kita biasakan anak kita cium tangan sampai dia tua, cium tangan sama orang tuanya. Ini yang namanya didikan sejak kecil. Kata orang di pusat jalan jamu dia bilang apa? Elephant we make habit and last habit make you. Artinya apa, Bu? Artinya sama, nggak tahu. Oh. Nah, elephant we make habit yang pertama kita buat kebiasaan. Lama-kelamaan jadi sebuah tradisi. Kita biasanya ibu pakai jam tangan, ya pakai jam tangan berasa enak nggak, Bu? Ya Allah, biasanya ngaji pakai gelang banyak banget. Ada yang nanya, pokok jam berapa? Padahal jamnya ada di sebelah kiri, yang diangkat tangan kanan, cereng. Ada nggak? Yang saya tahu dia punya apa namanya? Punya perhiasan. Tapi untung hadirin, bapak-bapak yang punya istri yang sekarang ini alhamdulillah aman. Pertama apa? Nggak usah mikirin emas gak kelihatan. Ya kan? Kalau nggak usah mikirin tuh, nggak usah mikirin sepak, nggak usah mikirin apa lagi. Rambut jadi apa-apain. Nah itu enak semuanya. Terasa nikmat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Oleh karenanya Luqmanul Hakim dia berwasiat terhadap anaknya agar anaknya itu benteng akidahnya kuat. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena syirik itu adalah dosa besar. Na'udzub. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita memperingati Maulid Rasul semakin kita dicintai oleh Allah. Bagaimana Rasulullah SAW telah menyatakan, "Man shalla 'alayya sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa baca selawat maka kepada saya satu saja, maka kita akan diberikan pahala oleh Allah 10 kali lipat. Amin ya rabbal. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah tegaskan dalam firman-Nya dalam surah Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Ila akhir, yang artinya ibu bawa ibu memuliakan Allah. Qul, katakanlah hai Muhammad, in kuntum, jika kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, dicintai oleh Allah, fattabi'uni, ikutilah kepada engkau Nabi Muhammad. Fattabi'uni, ikutilah aku, maksudnya Nabi Muhammad. Maka ganjarannya ada dua, yuhibbukumullah, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yaghfir lakum, dan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu baru kita bicarakan sejarah kelahiran Rasulullah, apalagi dalam hidupnya Rasulullah baik sekali terhadap istrinya. Nanti ada Rasulullah memuji istrinya, dikatakan Rasulullah, istrinya cantik karena kemerah-merahan, dipanggil istrinya dengan sebutan ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Tapi saya pesan kepada bapak-bapak yang punya istri yang hitam, yang bulu, yang digaris kebul, ya, jangan terus terang dipanggilnya hai Hajar Aswad. Ya Allah, marah nggak sih kira-kira? Ya Allah, Rasulullah memanggil istrinya dengan panggilan yang baik, yang bisa senang.
Sampai-sampai Rasulullah ketika dihidangkan kopi, kalau kopi biasa manis pakai apa Pak RW? Gula apa itu garam? Pakai gula, tapi namanya istri kadang-kadang lagi capek, rupanya lagi nyeduh kopi, lupa masukin, bukannya gula putih, garam. Pas diaduk, Rasulullah minum, itu nggak marah. Kalau Pak Ridun marah nggak? Ya Allah, nggak marah Rasulullah, tapi ada hal yang bijak. Dipanggillah ya Isa, ya saudati, hai istriku, ya Humairah yang cantik, yang merah terima. Sini, yuk kita minum kopi bersama-sama. Rupanya dirasain, yo asing ya Rasul, maafin. Nah, begitu cara menegur yang baik, bukan dengan kekerasan. Betul atau tidak? Ya Allah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sama juga ibu-ibu kalau lagi marah, jangan dibawa-bawa saat sholat berjamaah dengan suaminya. Betul atau tidak? Itu jelek baca doanya. Setelah suaminya berjamaah dengan istrinya, suaminya bilang, selesai baca surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena marah, ini. Ya Allah, jelek ini. Berpengaruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, bukan hanya didik anak kita dengan ilmu agama, namanya juga dikasih dengan kita paham artinya. Betul atau tidak? Ya kayak orang Sunda, mohon maaf, anaknya biar bagus dikasih namanya bagus, biar cantik namanya ayu. Ada juga mohon maaf orang Jawa namanya Rokmini. Pengen anaknya rajin sholat, pakai jilbab namanya Rokmini. Ya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pakai nama-nama dalam Al-Quran, tapi tahu artinya. Ada salah seorang jamaah bilang, Ustaz, nama anak saya ini ada di dalam Al-Quran. Saya bilang, namanya siapa? Namanya Tony. Saya bilang, saya kepet Al-Quran ada 114 surah. Itu saya tidak menemukan yang namanya Tony. Ada usaha terselip. Coba dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setannya dia ya. Ya Allah, ini harus tahu anaknya, bagaimana anaknya jadi anak yang soleh, jadi anak yang setan. Karena sekarang banyak anak memperkosa ibunya sampai belasan puluhan kali. Nah itu silakan apa goblok akhlaknya, tidak dididik anak kita dengan akhlak karimah. Alhamdulillah. Coba kita lihat kalau anak kita didik ilmu agama, insya Allah menjadi anak yang soleh. Amin ya Rabbal. Kata orang-orang Betawi, kalau punya anak itu banyak rezeki. Betul nggak Pak RW? Banyak anak banyak rezeki. Kalau anak kita menjadi anak yang soleh, ternyata orang-orang tua anaknya banyak-banyak, ada yang sampai 12. Di sini ada nggak yang anaknya 12? Anaknya 12, alhamdulillah, karena soleh semuanya, baik semuanya. Pas lebaran datang, assalamualaikum ibu bapak, mohon maaf, lebaran tahun ini saya nggak ngasih apa-apa, cuma ngasih 5 juta rupiah, alhamdulillah. Sampai anaknya yang 12, 5 juta rupiah juga bu. Jadi berapa tuh 5 juta kali 12 orang? 60 juta. Tapi namanya ibu-ibu, tetap aja dia terseduh-seduh sampai nangis-nangis. Ditanya sama suaminya, Neng, Mama, kenapa nangis aja? Saya nyesel bang. Lo kenapa nyesel? Punya anak 12, coba kalau 30. Ya Allah, betul atau tidak hadirin? Cok, biar lagi cok. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diingatkan didik anak kita aliman bidinihi dengan ilmu agama, insya Allah. Tapi kalau meninggal dunia pun kita dapat kiriman yang namanya Fatihah.
Ada yang meninggal dunia karena anaknya soleh dapat kiriman Fatihah dari anaknya, doa anak yang soleh. Betul atau tidak? Kalau anak kita nggak soleh, kadang-kadang kita meninggal dunia di kuburan ditilang. Karena dia nggak pernah ngaji, dia bilang, "Mak, doain ya, saya mau ini nih, mau ada acara nikahan di pegang hujan." Nah, bilang, namanya musrik mintanya bukan kepada kuburan, orang yang meninggal dunia, mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita ingat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aliman bihi, dengan ilmu agama. Yang kedua, aliman bi aslihi. Kita didik anak kita dengan ilmu yang sedang berkembang. Boleh dikumpulkan bahasa Inggris, betul atau tidak, Bu? Ini karena terbalik kita. Khusus bahasa Inggris sekarang berapa yang tukang bimbel? Sampai 300.000 ya. Thailand ya. Sampai 300.000 kita bilang-bilangin itu. Kita nggak punya duit, utang dulu. Betul nggak, Bu? Cari utangan 300.000 bimbel privat. Tapi anak kita ngaji yang bayarannya 5.000 rupiah, nunggak 2 tahun. Ada nggak tuh? Mana dia orangnya? Ya Allah, kita didik boleh ilmu agama, nggak apa-apa, ilmu umum. Bahkan kita diingatkan wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad surah apa, Bu? Surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu jangan dipisah-pisah kalau kita baca. Iqra artinya bacalah. Boleh ilmu umum, boleh. Komputer boleh, bahasa Inggris boleh. Kalau anak kita ketik bahasa Inggris, insya Allah kan pinter. Apa bahasa Inggrisnya? Setan. Apa? Ghost. Setan kebakaran, gosong. Pinter anak kita jadinya. Anak didik belajar bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya anjing? Tuh, anjing ketinggalan esdogen. Kalau kita didik anak kita pintar bahasa Arab juga hebat. Anak dipondokin, di sini ada Mas Darmin, anaknya di pesantren, di mana tuh di Condet. Kalau ditanya apa bahasa Arabnya makan, pasti bisa jawab. Akalah, minum sadiba, makan gratis, akalah majan. Minum gratis, sadiba majanan. Kenapa? Belajar bahasa Arab. Nah, karena kadang-kadang ada juga bapaknya tukang guyun, bahasa Arab juga digunakan juga. Apa bahasa Arabnya? Makan minum gratis. Tahu nggak, Bu? Makan minum gratis. Oh, karena di pesantren dibilang dipanggil aja akalah wasariba majanan. Oh, itu betul. Ada lagi yang lebih betul. Apa itu? Tahlilan wa syukuran. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini waktunya sudah kelewatan ya. Jadi secara sederhana kita bisa ambil kesimpulan bahwa pada dasarnya kita memperingati maulidnya Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita turut diingatkan untuk belajar lagi sirah nabawiyah. Bagaimana kemuliaan akhlak Rasulullah saat mendidik Siti Fatimah. Rasulullah luar biasa akhlaknya, walaupun sebagai pemimpin negara, sebagai presiden, tidak seperti presiden Romawi. Tidak seperti presiden raja yang ada di Persia. Rasulullah tidurnya tidak dengan kasur yang empuk, tidak dengan makanan buah-buahan yang serba mewah, dengan daging, dengan ikan yang serba mewah. Tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah cuma tidur di atas kulit kambing. Saat Rasulullah paginya bolong tadi dibacakan oleh Pak Ato, wa kana sallallahu alaihi wasallam sadiqal haya'i was sawadu yahsibu ma'nahu ila akhirih. Dijelaskan ternyata Rasulullah menjahit bajunya lagi bolong. Bayangkan hadirin presiden kayak SBY bajunya bolong dijahit sendiri. Ada yang begitu kira-kira? Enggak ada. Rasulullah jadi panglima perang gak pernah di belakang, paling depan. Oleh karenanya diingatkan lakon kana lakum
fi Rasulillahi uswatun hasanah. Untuk penutup, yuk bersama-sama kita kirimkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan syafaatnya di yaumil uzma nanti. Ya Rasulullah,